Halo teman-teman, balik bersama aku Yogi, dan di video kali ini aku akan share beberapa skill Pokemon yang aku rasa ini cocok sekali untuk kalian pakai di Pokemon Go. Tentunya Pokemon ini bisa kalian dapatkan mungkin fullnya ketika kalian telah menyelesaikan 5 region. Tapi kalau misalkan kalian sudah menyelesaikan 1 region dan memang ingin membeli Pokemon ini pada region tertentu lebih awal, itu boleh-boleh aja, tapi saya sarankan kalau bisa membeli satu region kalian harus selesai dulu baru bikin Pokemon yang benar-benar pengen kalian beli dari awal. So langsung aja kita ke videonya. Jadi, seperti pada video kali ini, aku akan share beberapa Pokemon yang nggak wajib sih sebetulnya, tapi ini adalah rekomendasi dari aku pribadi agar game ini bisa dibilang semakin mudah untuk beberapa player beginner. Kalau kalian memang sudah expert, tentu Pokemon apapun bisa kalian gunakan karena kalian telah mengenal beberapa Pokemon, ability-nya, moveset-nya, dan lain-lain. Tapi bagi beginner yang baru benar-benar terjun Pokemon, yang mungkin kalian mau itu karena lihat video-video dari YouTube atau mungkin ingin memainkan Pokemon jadul, tapi kalian juga ingin mencari circle pertemanan bahkan lintas negara, seperti halnya ada player dari Eropa, dari Asia Timur dan lain-lain, sehingga wawasan kalian tentang Pokemon juga lebih luas. Tambah lagi ada teman ngobrol. Ini Pokemon bisa menjadi salah satu sarana bagi para player Pokemon di seluruh untuk berkumpul dan bermain serta berjalan story Pokemonnya mungkin hampir mirip seperti Pokemon zaman dahulu ya, mungkin kita kenal di tahun 2000-an ada yang namanya Game Boy Advance. Game Boy Advance itu sudah memiliki banyak series Pokemon di dalamnya, dimana banyak sekali pula hacker ataupun kreator game yang menggunakan satu untuk merubah roomnya menjadi room yang dibuat sesuai dengan generasi sebelumnya ataupun generasi selanjutnya yang bisa dimainkan di Game Boy Advance. Artinya game-game tersebut sudah bisa diakses di internet, kalian bisa cari dimanapun. Tapi kalau kalian main sendiri bosan, nah hanya ada Pokemon ini untuk ya sekiranya mengurangi rasa berpergian yang bisa cek ke orang lain ataupun bertanya cara ke orang lain, ya seperti itulah dunia Pokemon. So mari kita mulai. Di sini ada beberapa tier yang telah aku klasifikasikan, yaitu FFSA Adventure. Ini klasifikasi ini kalian kan belum tahu kan? Kalau begitu, aku akan memberitahu. Untuk tier paling bawah, yaitu adalah Pokemon yang mungkin kalian nggak perlu disebutkan, atau Pokemon yang bisa kalian jadikan substitute apabila kalian memiliki Pokemon di atas tier C ini. Bisa dibilang tier C ini itu mudah didapatkan. Cuman yang kedua adalah sebagai Pokemon substitute. Nah, apa itu Pokemon substitute? Pokemon substitute adalah Pokemon pengganti yang ciri khasnya sama dengan Pokemon yang lebih kuat. Hanya saja Pokemon ini mudah gratis, mudah didapatkan, dan juga harganya murah sekali. So,
pada kali ini kita akan membahas terkait dengan Pokemon yang sangat cocok sekali untuk dipakai di storyline raid, kemudian melawan gym leader, dan juga untuk memburu Pokemon alpha. Sebenarnya istilah-istilah tersebut ada bagian yang saya tidak mengerti, tapi aku akan jelasin itu. Pokemon apa yang cocok untuk storyline? Tapi setelah kita batik videonya jadi kali ini kita akan diklasifikasikan Pokemon yang bisa kalian pakai raid, kalian pakai untuk memburu apa Pokemon, dan juga Pokemon untuk rerun gym ataupun elite four. Karena di Pokemon ini punya beberapa sistem yang mungkin kalian akan bingung untuk bertanya siapa. Kalian bisa bertanya di kolom komentar kalau memang kalian mau bertanya. So, langsung kita mulai untuk raid. Nah, raid ini ada salah satu fitur Pokemon yang dimana kalian bisa bertarung bersama orang lain untuk mengalahkan di bos Pokemon. Tentunya fitur raid ini bisa kita bandingkan dengan atau bisa kita sandingkan dengan Pokemon Go yang bisa dibilang pernah hype pada zamannya, di mana fitur raid ini memungkinkan beberapa player dengan bos secara bersamaan dan intinya menggunakan Pokemon yang mereka disangka. Ada pula raid yang dikhususkan untuk beberapa event yang menggunakan Pokemon yang telah disediakan oleh penyelenggara event tersebut. Tapi biasanya raid pun itu juga harus menggunakan Pokemon kalian sendiri seperti itu ya. Jadi ya ada harus berlevel tinggi sih Pokemon. Cuman biasanya kalau untuk raid itu dibatasi levelnya. Kemungkinan itu tidak boleh lebih dari 5 level di atas Pokemon raid tersebut. Misalnya Pokemon raid itu di level 75, maka Pokemon maksimal Pokemon raid itu hanya berada di level 80 dan seterusnya. Kemudian adalah Alpha Pokemon. Apa sih Alpha Pokemon? Alpha Pokemon adalah sebuah Pokemon yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan Pokemon yang kita temui di alam liar. Bang, terus apa bedanya kalau misalkan mereka cuma perbedaannya punya kekuatan? Itu ada perbedaan lain. Misalnya kalian buat Pokemon itu bisa dibilang punya terbatas di 3 kali IP. Bang, apa itu IP? Nanti akan aku dibahas di video ini. Tapi kali ini aku harap kalian mengerti dulu. Jadi selain Pokemon itu dibatasi untuk kontennya di 3 kali 31. Aku sudah risetnya dan kebanyakan dari teman-teman aku itu belum pernah menjumpai Pokemon wild di grass tanpa item apapun, hanya berdasarkan dari akun biasa. Itu tidak lebih dari 3 kali 3 IP. Itu pun kalau mencarinya memang tidak lama. Kalau misalkan belum lama, mereka pasti 2 kali 3. Apa sih yang membedakan awal Pokemon dan di global? Yaitu di encounter induk atau Pokemon merupakan induk dari Pokemon tersebut. Jadi Pokemon yang berada di grass tersebut. Sehingga kecenderungan untuk mendapatkan item tinggi dari wild Pokemon itu sangat besar. Tentunya ada beberapa kartu yang bahkan mendapatkan 5 kali 30 IP langsung. Itu sangat wow dari Alpha Pokemon. Untuk encounter rate-nya ya Pokemon biasanya terjadi itu
lihat beberapa jam sekali, kemungkinan setiap 6 jam sekali di depan. Cuman ini belum tahu pasti karena memang risetnya terlalu abu-abu gitu. Kita nggak tahu, kadang kalau Pokemon jarak waktunya berdekatan tapi tidak region, kita nggak. Tapi yang jelas apa Pokemon itu sangat sulit untuk menangkapnya dan juga sangat kuat gitu. Kita perlu Pokemon yang bisa mengurangi darah alat itu sehingga kita bisa mendapatkan Pokemon yang bisa dari apa. Kemudian ada Rerun Gym dan Alipha. Nah, Gym dan Alipha ini adalah sebuah fitur yang dikembangkan dari zaman generasi ketiga, di mana kita bisa lakukan rematch. Rematch ini dulu harus menggunakan PS recorder. Biasanya PS recorder itu tidak akan didapatkan pada saat kalian pertama kali bermain. Mungkin itu setelah kalian game ke-6, dan itu sudah terbukti pada saat bagian ketiga yaitu file dibuka secara MVGBA. Dengan gym ini seperti apa? Dengan gym ini fitur yang digunakan para player untuk menghasilkan uang. Kalian pasti bingung kan? Nah, kok bisa image dapat uang? Bisa. Image Pokemon Go itu bisa mendapatkan uang masyarakat, mungkin bisa melakukan vaksin. Apa itu vaksin? Pengulangan secara berturut-turut memungkinkan kita bisa menghasilkan uang lebih banyak. Tentunya dengan jeda waktu beberapa jam setelah hilang baru bisa dilakukan yang lain. Tapi biasanya hilang itu memerlukan Pokemon yang bisa instan kill. Di sini aku juga akan memberikan tipsnya dari ketiga ranah di Pokemon ini. Pokemon apa sih yang terbaik supaya kalian menghemat daya kalian membuat Pokemon atau membuild up Pokemon, dan juga kalian bisa memfokuskan diri ke selain hunting ataupun ke story ataupun lain menjauh mencoba Pokemon lain. Apakah Pokemon lain itu cuma yang digunakan atau mungkin kalian set yang lain, sehingga Pokemon yang tadinya ada di sini berada di bias, kalian bisa level up ke bias selanjutnya yang berada di atas. Langsung kita mulai daripada banyak bacot. Kita akan pertama di bias sini. Nah, di raid apa hunting dan juga ranking itu ada klasifikasinya, ada instant kill, ada multiple target, ada status, ada ya Pokemon pemberi status, dan juga ada Pokemon khusus untuk menangkap. Nah, di sini di versi ini ya mungkin kita akan masuk dulu ke yang namanya instant kill. Di instant kill kita akan masukkan dulu Pokemon yang mungkin memiliki one hit KO move. Salah satunya adalah si Victory. Victory ini akan aku pasangkan di A. Kenapa aku pasangkan di A? Kenapa nggak di tier S? Karena kebanyakan trainer lain itu menempatkan Victory ini di tier S sebagai Pokemon yang bisa instant kill dengan visionnya, dengan kecepatannya, meskipun defense dan lain-lainnya itu tipis banget. Tapi ketika kalian telah mencapai level 100 dan mencapai level 100, vision ini tidak bisa digunakan. Otomatis kalian harus menggunakan upgrade. Nah,
Sebetulnya ini juga merupakan Pokemon dengan multiple shift. Itu ada dua benefit kalau kalian pakai trio, yaitu tapi ada multiple target, ada tapi dia tidak bisa memberikan status. Jadi dia bukan Pokemon yang cocok untuk digunakan untuk hunting Pokemon, karena lack of defense dia juga nggak bisa menahan serangan dari apa Pokemon, apalagi karena kalau Pokemon itu sangat kuat banget tidak akan dipelihara. Jadi tipe ini sebetulnya bisa tergantikan oleh Pokemon itu, hanya saja memang asistensi tipe ini sangat kuat dan memang bisa ditemukan di beberapa tempat, dan itu spesifik sekali tempatnya. Jadi ya nggak harus inilah, nggak harus terlalu dipakai, tapi dia juga nangkepnya mudah. Kemudian yang sering dipakai lagi adalah siapa? Ini untuk yang pertama dulu ya. Scyther ini guys ada di urutan seperti A2. Tonton, apa kamu nggak pasang Scyther di tier S? Itu kalau misalkan di tier S itu masuknya udah ke 3 bahkan lebih, mungkin di 3 Pokemon. Nah, Scyther ini kemampuannya adalah untuk bisa betul, tapi tergantung dari ability. Scyther ini sebetulnya digunakan untuk hunting, karena dia punya ability strong yang dimana meningkatkan encounter rate ketika wajib bisa 10% di Pokemon Mall. Dia juga punya fast swipe yang dimana dapat mengurangi jarak Pokemon tetapi memisahkan satu Pokemon. Kemudian skillnya tinggi, dia juga punya move beberapa yang cukup mematikan seperti Cross Combat, Sword dan juga Exerciser. Jadi ya untuk menangkap Pokemon dia oke, untuk memberikan damage instant dia oke Bang. Tapi untuk multiple target I think no, dia tidak bisa memberikan status. Tapi tidak bisa aku ya bahwa Scyther merupakan Pokemon yang memberikan damage critical lumayan tinggi. Kemudian ini dia Rakata ini sebetulnya aku pinginnya dia masuk ke dia kebetulan pengen bener apa karena dia punya move yang sama super fast, dimana dapat merusak 50% skill lawan yang ada pada saat itu. Misalnya kalau misalkan darah tusuk kalian itu masih 100%, dihit oleh super pump, maka darahnya akan berkurang 50%. Nah, saat darahnya dia 50%, dihit dia jadi super pump, maka darahnya akan berkurang 25%. Begitu terus hingga tersisa 1 S. Bisa dibilang super pump hampir sama dengan Cross White, hanya saja super pump ini sangat kuat, tetapi ada tapi juga. Rakata ini tipe normal, dia hanya bisa dipakai untuk satu jenis dan yaitu Alpha Hunt. Kenapa dia sedikit untuk mencari wild Pokemon? Karena ini terlalu jelek, betul-betul jelek untuk digunakan di encounter wild Pokemon. Karena biasanya yang digunakan encounter wild Pokemon itu ya si Scyther ini, ataupun mungkin kalau karena dengan visual. Cuman
kata-kata ini memang tapi apa hunting aja gitu. Apalagi apa hunting yang betul-betul defense-nya sangat tinggi, tapi juga sangat tinggi, tapi speednya kurang. Saya bisa pakai rapat dengan sebenarnya, kemudian ya darahnya itu kurang sekitar 12%, maka kalian bisa ganti ke Pokemon yang bisa fast one. Di total selanjutnya ada Gyarados ini aku akan pasangkan di ya. Nah, kok nggak di ini Gyarados kan sangat ikonik enggak Indonesia, walaupun itu Pikachu yang ikonik pun bahkan tidak masuk ke dalam ini. Jadi Gyarados ini aku pasang di TRS karena seperti sesuai dengan spesifikasinya. Apakah dia bisa lawan hunting? Bisa. Apakah dia bisa instant kill? Bisa. Apakah dia bisa kontrol? Sangat bisa. Apakah dia bisa memberikan status? Bisa. Dan yang terakhir, apakah dia bisa ranging? Sangat bisa. Nah, dia multiple target. Karena apa? Gyarados ini movesetnya bisa banyak sekali, bisa dipakaikan elementary seperti halnya serangan listrik ada, serangan api ada, serangan laut ada, serangan ground attack ada, serangan lain ada. Jadi macam-macam move yang bisa dipakaikan di Gyarados. Hanya aktif pakaikan di Gyarados. Kalau misalnya di Gyarados itu diberikan status elemen. Sayangnya Gyarados ini status elemen bukan langsung status condition, melainkan adalah side effect dari move yang pada lawan. Misalkan French memiliki pengurangan defense pada lawan banyak 1 star, dimana charge-nya hanya 20%. Nah, side effect ini lah yang membuat Gyarados bisa memiliki kita status elemen, bukan status condition. Perbedaannya dengan BTS sudah memiliki efek sport atau apapun lain, underweight mungkin ya, jadi gitu. Kemudian, dan ini mungkin salah satu Pokemon yang akan aku pasangkan di DRC. Kenapa memang ada di DRC? Yang pertama adalah Magnemite. Dia memiliki ability 2 buah. Kalau nggak salah itu antara Lightning Rod atau Magnet. Kemudian ada juga Starmie. Nah, Starmie ini yang sangat unik, dimana ketika Pokemon bisa menjadi pada darah supaya maka kalian akan misalkan 1% darah 1% ini itu bisa kalian gunakan untuk memberikan elemen status atau memberikan bantuan seperti barrier dan lain pada Pokemon selanjutnya. Bisa kalau aku biasanya pakai Magnemite itu untuk memberikan Thunderwave di awal-awal turn. Kalau misalkan musuhnya tidak menyerang langsung Pokemon, tapi Thunderwave-nya sudah paralysis, aku biasanya menggunakan Sonic Boom. Ya setidaknya mengira-ngira berapa banyak darahnya yang berada pada musuh. Jadi darahnya cepat atau tidak cepat itu harus kami cari. Nah, Magnemite ini satu Pokemon memberi status yang baik, tapi di semua bidang itu dia paling lemah di sini ya. So kita lanjut. Kemudian ada siapa ya?
bingung juga. Ini dia Erna akan di biar kenapa kita pakai DS dia bisa instan kill. Kenapa dia bisa instan kill? Karena attack speednya itu sangat tinggi. Bisa dibilang dia adalah Pokemon one strike itu one hit zero move. Misalkan one hit knock out biasanya kalau kayak aku biasa bilangnya one strike, semua yang bisa bantai musuh dalam satu gerakan. Hanya dia harus yang memiliki ability mox. Karena itu pun dipersulitai dengan pressure, mana move lawan itu akan berkurang 2 kali lipat saat pressure ini aktif. Dan selama area ini hidup, Pokemon lawan tetap akan kena pressure. Jadi ini penting sekali untuk Pokemonnya dipasangkan di real gym, seperti halnya gym musuh ini menggunakan choice type. Maka dari itu musuh hanya bisa menggunakan satu buah move. Tapi satu buah move itu KP-nya sangatlah sedikit. Nah, RKT bisa nge-cut KP itu secara signifikan. Kemudian dia juga punya Rock Slide yang dimana ketika ada Pokemon lain yang memiliki tipikal slide ataupun sedang berada di dalam keadaan floating, saat terkena hit Rock Slide maka musuh akan terkena smackdown. Artinya dia akan turun ke bawah. Misalnya seperti Raichu yang menggunakan air balon, saat di hit Rock Slide maka dia akan turun ke bawah, sehingga Pokemon yang menggunakan Earthquake itu bisa nge-hit si Raichu ini. Biasanya aku kombinasikan Aerodactyl ini dengan Pokemon yang bisa menggunakan Earthquake, karena Aerodactyl yang tipe lain dia tidak akan terkena efek dari Earthquake seperti itu. Kemudian masih di game 1 itu ada Gengar. Gengar aku pasangkan di tier A karena dia cocok untuk Ranking, tapi tidak cocok untuk Alpha Hunting, tapi dia juga cocok untuk Raid. Nah, Raid ini apa sih? Kok butuh banget Gengar? Gengar ini bisa dibilang Pokemon tipikal status condition. Nah, ini paling hebat. Dia bisa memberikan kills pada move lawan. Dan move lawan ini tidak bisa digunakan selama beberapa turn. Dan kalau aku bisa, itu 4-5 turn tidak bisa dipakai. Kecuali memang si Gengarnya ini pingsan. Gengar ini dia punya curse, dia punya ability body, dia juga punya Ray, dia punya toxic, dia punya shadow wall, dia punya di mana semua move yang kita lakukan itu memiliki side effect ya, atau memberikan status condition. Tapi dengan ini nggak cocok untuk digunakan saat Alpha Hunting ataupun Wild Hunting. Kalau Ranking itu oke, kalau Raid itu oke, tapi jangan gunakan untuk yang lain. Oke. Kemudian di sini ada Starmie. Aku akan masukkan di DNA. Kok banyak banget DNA-nya? Ya karena untuk DNA itu sebenarnya bagus-bagus, tergantung kalian bicara yang gimana aja. Jadi sama seperti halnya Titan, Starmie ini dia punya ability untuk meningkatkan encounter wild dan 10% untuk Pokemon. Iya, dia juga punya keunggulan untuk menggunakan HM move, pilihannya Surf, Waterfall, Whirlpool, Flash, dan mungkin Strength dan juga
ya mungkin sedang doang sih, ya cukup banyak sih yang bisa dilakukan oleh Starmie. Kemudian Starmie ini selain untuk hal Pokemon, dia juga punya beberapa move yang bisa memberikan service condition, karena pada dasarnya Starmie ini dia memiliki type water ice, yang dimana fisik Ghost Gagak itu sangat kuat sekali untuk memberikan side effect kepada Pokemon musuh. Ya, yang tinggal yang bisa memberikan kondisi ke musuh menggunakan beberapa move, kami pun hampir sama ya. So itu. Kemudian nanti kita akan bawa BTW ini kita tidak akan menggunakan legendary Pokemon ya. Mungkin itu aja sih untuk di Legend Kanto. Karena yang lainnya ini sampah. Kalau kalian memang mau main serius di sini ya, nah ini itu sampah. So kita akan lanjut ke game kedua. Typhlosion, ya dari tingkat ini dia itu saya. Kenapa aku pasangkan Typhlosion di tier? Karena dia memiliki move bisa dibilang one hit KO, dimana move tersebut bernama Eruption. Eruption ini move yang memiliki base 150, yang dimana base attack tersebut tidak akan berkurang jika HP Typhlosion tidak berkurang. Dalam artian Typhlosion tidak boleh terkena serangan apapun saat melawan Eruption ini, dan itu jalan dengan special attack yang tinggi dengan tinggi, dimana dia bisa melakukan one strike hit pada musuh. Ditambah lagi Eruption ini merupakan multiple hit move, yang dimana move ini akan hit semua Pokemon musuh tanpa memberikan efek kepada Pokemon teman kita sendiri atau allied Pokemon. Ditambah lagi Pokemon Typhlosion ini berjenis type fire, dimana dia bisa memberikan status burn kepada lawan sehingga lawan ini bisa kena efek burn. Efek burn ini bekerja dengan cara mengurangi damage Pokemon musuh, sehingga Pokemon kita akan terkena hanya 50% damage yang diberikan dari musuh. Dan itu sangat berguna untuk raid ataupun apa hunting, dimana damage dari kedua Pokemon tersebut sangatlah tinggi. Sama lagi Typhlosion biasanya sedikit itu sangat membantu sekali untuk survive ya. So kita lanjut lagi. Tapi sebelum itu, kekurangan dari Typhlosion ini adalah di encounter wild Pokemon. Dia jangan sekali wild Pokemon karena terlalu kuat sehingga mungkin pada saat encounter kita bisa saja membunuh Pokemon yang lain dan tidak jadi menangkap gitu. Itu sebenarnya memang tinggi, tapi lagi situasi yang ini kita bukan Pokemon karena ability itu adalah Blaze dan ability itu adalah Gainer, di mana tidak ada efek apapun saat outside battle. Kita lanjut masih di game 2, yaitu ada Crobat. Kenapa bos
angin Crobat gede karena Crobat ini dia punya move yang bernama akrobatik, di mana saat kita tidak menggunakan health item dalam Crobat, dengan jadi akrobatik itu bisa menyentuh angka 110 base power. Dan tentunya karena neutral poison Pokemon, dia juga bisa memberikan move poison yang dimana bisa memberikan status condition berupa poison ini mengurangi darah sebanyak 1/16 meningkat sampai ke 1/4 dengan beriringan lamanya poison ada di Pokemon musuh. Dan itu Crobat juga memiliki critical hit yang sangat tinggi sehingga dia cocok untuk diberikan move seperti Laser, Cross Motion, ataupun Light, Crunch, dan move critical attack lumayan memiliki critical. Tapi Crobat juga perlu mengisi darah. Jadi biasanya player-player itu akan menggunakan Flying plus Step Over ataupun Light Slide, tergantung dari player tersebut. Kemudian selanjutnya ada Saizo. Ini dia. Kita bedain aja dulu. Saizo ini adalah evolusi dari Scyther. Dia bisa dievolusikan menggunakan metal. Misalnya Scyther ini bertipical Flying Bug, maka akan berevolusi menjadi Scyther yang memiliki type Bug Steel. Tentunya ini akan meningkatkan kelemahan Scyther di elemen api, tapi menutup kemungkinan dari serangan bertipe rock yang tadinya merupakan kelemahan besar daripada Scyther. Scyther ini selain memiliki stat yang serupa dengan Scyther yang merupakan memiliki stat yang sama dengan Scyther. Scyther ini punya destinasi yang geometris, tapi tetap stat tersebut diambil dari stat tim yang Scyther gunakan. Ya, kalian bisa cek lah mungkin websitenya di website manapun. Kemudian moveset yang sama, tapi perbedaannya adalah karena defense sekarang tidak tinggi, maka dia bisa melakukan raid dan juga alpha hunting, dimana dia bisa stay lebih lama dalam pertarungan, tapi dia juga sangat kuat. Biasanya setelah berubah menjadi Scyther ini akan diganti jadi technician dengan menggunakan Bright Punch, Pulse Light, juga Vacuum Wave, dan Flash, Cross Combat ataupun Sword, tergantung dari jenis permainan yang dibawakan para player. Kemudian ada ini Pokemon tipe tanker pertama ada di dunia Pokemon, yaitu Shaco. Shaco ini bertipe Bug Rock, dimana dia dan spesialitas dia sangat tinggi yang sulit sekali untuk ditembus oleh move yang bahkan dari Profession sendiri itu sangat sulit ya, bahkan setelah yang di max HP. Shaco ini tentunya kenapa aku masukin di PNS, karena dia bisa stay di raid, dia bisa stay longer di alpha Pokemon dan memberikan status yang sebanyak-banyaknya. Selain itu dia punya sharpness dan ability contrary, yang dimana sharpness ini yang harusnya mengurangi defense dan special defense, karena ability contrary dia malah justru meningkatkan defense dan special defense, sehingga dia semakin tinggi di pertahanannya
dan serta stability yang semakin tinggi. Di samping itu dia juga bisa memberikan status kondisian, halnya toksik, kemudian mengurangi musuh, speed musuh, dan lain-lain, atau memberikan spiral atau kondisi yang lain, sehingga dia cocok sekali untuk Friday. Terus apa kemungkinan untuk digunakannya di ranjing? Ya, nggak ada. Saya nggak bisa pakai siapa di ranjing, karena di ranjing itu perlu wanita genomik. Sedangkan siapa ini bukan tipe terpati defender, tapi dia bisa jadi encounter wild. Bisa dibilang karena ya siapa ini dirasa ini, dia bisa digunakan untuk menangkap Pokemon yang cukup lumayan sulit untuk ditemukan, sehingga bisa mempertahankan Pokemon lain yang kalian sedang bawa ya. Terus ada lagi Pokemon yang masuk ke 3 A, itu adalah Skarmory. Bang, kok kamu masih di Skarmory? Mentang-mentang kamu seorang master permanukan. Enggak ya guys ya, enggak gitu. Skarmory itu memang patut diakui untuk defense-nya, karena defense-nya yang mesti, karena dia tipe steel, yang lagi dia tipe flying. Dimana flying and steel itu kelemahannya cuma tertiga, karena dia normal untuk diattack oleh rock dan juga ice, ditambah untuk multiple fighting itu biasa aja, jadi kurangnya itu cuma bisa berpetir doang, udah ditiup sama api beres. Dia itu not very effective jika diserang oleh move tipe naga yang cocok untuk dragon hunting gitu. Baik, dari situ untuk alpha, dia cocok untuk reranjing, dia juga cocok untuk memberikan status, karena pada dasarnya Skarmory ini tipikal defense yang dimana dia akan support, memberikan toxic spike dan juga Rock mungkin bisa, kemudian ada juga untuk Spirulina dimana dia bisa meningkatkan defense dari side effect-nya, dan masih banyak lagi ya untuk possibility dari penggunaan Skarmory, mau main untuk bisa atau main sebagai support, memberikan spike dan lain-lain saat musuh diberikan Pokemon, dia berkurang darahnya. Kemudian masih bagian 2. Oh ya, Tyranitar. Kenapa di bagian 1 aku nggak bawa Dragonite? Karena Dragonite ini mungkin memang tidak ada, tapi aku kurang suka karena move-nya ini bisa dibilang terlalu hyper. Maksudnya hyper itu apa bang? Teknik special attack-nya ini tidak terlalu jauh berbeda. Saya bisa possibility-nya itu kemana aja, tapi ini justru yang aku kurang suka dari Dragonite, karena tipe naga itu biasanya bukan zombie seperti Hydro Dragon, kemudian ada juga Salamence, ada juga Tundra, ada juga Halisaurus, ada juga untuk Blastoise. Jadi ya kurang Dragonite. Ini bukan personal ya. Nah, kembali lagi ke Tyranitar. Tyranitar ini bisa jadi saat dia muncul dia bisa melakukan Sandstorm, tapi dia lemah sekali jika dipukul oleh Hyper Fighting, karena dia memiliki Rock dan juga Dark Type, sehingga rawan sekali saat dilawan oleh Pokemon itu atau Pokemon yang memiliki tembak. Apakah dia cocok untuk fight? Yes, sebagai support defender. Apakah dia cocok untuk apa hunting? Betul, nah, dia bisa mengurangi darah itu dengan Sandstorm, tapi itu berlaku saat kalian menaruh Tyranitar di fase pertama atau fase kedua.
Setelah kalian mengikuti game itu, kemudian kalian keluarkan cairan hitam menggunakan kantong, kemudian darah itu berkurang terus, dan kalian bisa isi ke petang ataupun kosong. Ditambah lagi, cairan hitam ini bisa melakukan skill drop dan juga melakukan strategi. Dimana strategi ini memiliki base power 100 dan akurasi 80. Mungkin akurasinya tidak begitu baik, tapi skill drop dan juga strategi ini merupakan signature move dari skill drop. So, lanjut lagi. Kita lanjut. Generasi ketiga, yaitu pertama ada Beli. Taruh di. Kenapa sih kamu taruhnya di sini? Kenapa nggak di aja? Pelipper ini merupakan Pokemon yang digunakan cuman dari ability-nya doang, yaitu Drizzle. Drizzle ini saat Pokemon tersebut muncul di pertarungan, dia akan langsung summon Kain sangat kuat. Kain ini bisa bertahan hingga Pokemon tersebut hilang dari pertarungan, tapi dalam keadaan pingsan atau tidak. Nah, dari ini biasanya menggunakan Hurricane yang bisa memantik jauh musuh, dan juga cocok untuk engine, dan cocok untuk raid, dia cocok untuk alpha Pokemon, tapi dia tidak bisa memberikan status lain. Dia hanya memberikan special attack sorry, yang dimana kurangnya yaitu yang bisa kasih special condition kepada tapi dia bisa menggunakan ya, ataupun bisa dibilang shotgun dan juga bis itu memberikan tim kita sebuah buff agar tidak di-hit oleh status condition yang diberikan. Oh ya, balik lagi ke cairan hitam. Cairan hitam ini selain berguna untuk alpha dan juga dia juga berguna untuk cairan jin. Meskipun jarang kali cairan hitam digunakan dalam cairan jin, tapi setidaknya dia cukup kuat untuk melakukan cairan jin. Kemudian di region koin juga ada relom akan aku pasangkan di dia. Bang, kenapa kamu pasangin si relom ini di dia? Karena dia punya power event. Ini dia yang suka. Dia ditukar attacker yang bisa memberikan special condition. Di samping itu dia juga adalah striker, one strike Pokemon. Dia juga bisa dipakai untuk dungeon, dia juga bisa dipakai untuk counter, dan jadi yang cukup banyak sekali yang digunakan, yang bisa digunakan sama Brelem. Cuman ya Brelem ini tergantung dari jadi tadi trainernya apa dia bisa pakai. Cuman kalaupun trainer itu nggak bisa pakai, dia berarti ya kalau misalkan trainernya itu pintar, Brelem ini bisa naik tingkat ke S. Dan mungkin ada di tengah-tengah, dia mungkin S+. Kemudian ada yang namanya kabel. Kabel ini akan aku pasangkan di tier. Nah, di tier karena di kabel ini digunakan dengan ability-nya yang merupakan transfer atau ability transfernya. Nggak tahu dengan ability ya. Cuman dia ini menggunakan transfer yang dimana status condition merupakan priority. Mana? Kalau ini merupakan status ini, dia akan bergerak pertama kali. Jadi bisa dibilang sebelah ini support terbaik yang bisa dibawakan di party kalian. Baik apa hunting, dungeon ataupun wild encounter.
itu Anwar pun dia tidak terlalu berguna sih sebenarnya. Dia punya ability air, dia punya ability makanya dia juga punya ability monster. Ya tapi karena di ini dia masih bisa terganti deh sama Hawkclaw. Hawkclaw ini ada di Tiara. Enggak, sorry, bukan Hawkclaw, Moonflow. Sisi digantikan. Kemudian ada Wailord. Wailord ini akan aku pasangkan di Tiara. Kenapa pasang di Tiara? Karena kegunaan dari Wailord ini hampir sama seperti Evolution, di mana dia bisa area event berdasarkan dari jumlah attack kalian. Wailord ini yang jumlah apinya sangat tinggi, tapi special attack-nya sangat kurang. But dia punya move yang bernama Water Spell yang bisa menjangkau semua musuh dengan base yang sangat tinggi dengan tipe water, terus pada 50% base lainnya namanya dipakai, dan dapetinnya itu mudah banget. Itu mudah banget. Kalau ini susah. Yang di atas ini yang asing itu bisa dibilang kayak harus nyari yang alpha-nya, karena dia biasanya mainin hidden tadi yang di atas, kecuali ya dua ini yang dipakai biasanya ini hidden lagi, dan ini yang terlalu harus hidden ability yang alpha. Kemudian masih di tier atau masih di generasi ketiga itu ada yang namanya Pindah akan aku pasangkan di tier. Kenapa aku pasangkan di tier? Bahkan jauh di atas Gyarados, jauh di atas Durellock. Pindah merupakan Pokemon tipe paling terbaik yang kalian dapatkan di Pokemon Go, karena dia punya ability yang bernama Contrary. Jika ditambahkan dengan move Super Power, maka dia tidak akan terhentikan. Tambah lagi dengan ini ya, buat kita ini ya cukup kamu kan kalau misalkan encounter pertama kali dengan ini ya udah wassalam. Kemudian masih di generasi ketiga ada yang namanya Altaria. Altaria ini ada di TRS. Kenapa pasang di TRS? Karena dia punya Draco Meteor untuk multiple hit. Dia juga merupakan wajib CL Pokemon, dia wajib Pokemon, dia juga support. Nah ini dia yang sebenarnya tadi ini, dia typical attack dan support, special attack dan support, sorry ya. Supportnya ini mungkin di bagian air wind, kemudian di bagian barrier, kemudian ada guard ya kalau nggak salah ya, dia juga bisa meningkatkan defense dia sendiri. Ya cukup lumayan variatif daripada si Altaria ini, seperti hanya Gyarados, tapi Gyarados dikatakan dia bisa dibilang all rounder si Altaria ini. Kemudian kita cari lagi yang selanjutnya, itu ada Jingle Tropius. Tropius ini adalah Pokemon yang dipakai kalian. Kenapa? Karena Tropius ini tipikal flying dress yang bisa dibilang pengganti dari Shiny. Move attack-nya ada, speed-nya kencang, defense-nya tebal, dan juga dia disembunyikan status cuma memang kurang diminati Kira dan apa anti, tapi Tropius ini sangat berguna sekali di story ataupun di real gym mungkin, karena dia sangat tebal
Jadi saat kalian menggunakan toxic site, tinggal pindahin aja kalau kalian obvious, beres. Tinggal feel karena dia punya sintetik, terus kalian tinggal pakai Sunny Day. Kalau misalkan obvious yang punya chlorophyll, ya speednya juga sangat tinggi, double mah ya banyak lah. Dia juga memberi status condition dia sport, dia bisa nangkep banyak Pokemon ya, bagus ya. Kemudian di sini ada Walrein. Nah ini Walrein aku akan taruh di ya. Bang kedip ya, tapi bang apa memang kelebihan dari Walrein? Walrein ini dia punya move super pen seperti rapid ya. Super pen ini ya yang dasar, dia sangat bagus untuk raid, sangat bagus untuk apa hunting, dan juga sangat bagus untuk wild hunting, wild encounter. Sorry, itu juga bagus buat engine karena dia water and ice. Pasti dia punya ya pokoknya sinerginya bagus. Kalau misalkan ada Raiden, dia bisa pakai Blizzard, dia juga bisa pakai water move yang lainnya, dia juga bisa pakai Levang, tapi defense-nya juga betul, tapi lack of skill kali aja. Ini dia masih di base. Oh ya, itu adalah metal speed yang kenapa ya di Legend ini tuh banyak sekali Pokemon yang bagus karena ini merupakan wujud dari penyempurnaan Pokemon di generasi sebelumnya. Jadi ya tidak aneh jika memang dalam satu region ini ada dua pseudo legendary, yaitu Salamence dan juga Salamence. Tapi kenapa Salamence sudah masuk di sini bang? Salamence itu bakuk alasannya karena katanya harus menyentuh level 55 agar dia menjadi Salamence. Sedangkan beberapa region itu DBS-nya ada yang di bawah 50, bahkan 54. Jadi belum sempat evolusi ke sana. BTW Salamence itu bagus untuk melakukan seperti Gyarados yang maksudnya tidak ability mock kali lagi itu terus punya clear body yang dimana saat dia tidak bisa dikurangi, tapi kita menggunakan defense itu tidak bisa dikurangi. Tapi nggak tahu, aku belum bisa apakah clear body ini bisa hilang dengan cara defense. Aku belum tahu. Mungkin kalau kalian udah pernah coba, silahkan tulis di kolom komentar. So, Metagross ini biasanya diciptakan untuk tipe hyper, tapi lambat laun saat defense-nya telah mencapai tingkat tertinggi, dia juga bisa memberikan attack. Salah satunya yang biasa digunakan adalah Ice Punch, dan dia juga biasa menggunakan Iron Defense. Kemudian dia menggunakan lain, dia juga bisa digunakan untuk melawan Pokemon tipe Poison. Dia juga tidak bisa teracuni, tapi mungkin lemah pada Earthquake dan juga Fire type Pokemon ya. Jadi agak harus hati-hati saat kalian menggunakan Metagross, karena Metagross ini speednya memang kecil ya, meskipun bisa attack seperti Defender. Dia tipe Warrior, dan mungkin segitu aja dari Radiant Heart. Kita lanjut ke Radiant Sinnoh. Di Sinnoh starternya itu kuat. Cuman kali ini aku tidak akan menggunakan starter daripada Sinnoh ini, karena di samping Sinnoh starternya kuat, ternyata wild Pokemon itu lebih kuat. So, kita akan langsung
ke kemudian di generasi keempat kita ada Pokemon yang bernama ini dia Alpha Garchomp. Ya, Alpha Garchomp ini akan aku pasangkan di biar kenapa aku pasangin di tier SS? Karena Garchomp ini biasa kurang berguna jika bukan menggunakan pilihan ability yaitu Rose Skin, yang dimana si Garchomp ini memiliki defense yang tinggi, attack yang tinggi, special defense yang ya kurang mungkin lah special defense, tapi speednya juga tinggi. Dia juga lawan tipikal one move, dia juga tipikal physical defense. Dia punya Rose Skin, dia juga bisa dipasangkan dengan counter maupun dengan Toxic Helm. Untuk move-nya mungkin dia sudah banyak tahu ya, Garchomp ini apa aja. Kalau misalkan kalian bingung, kalian tinggal cari aja youtuber lain yang menjelaskan tentang move ataupun website yang memberikan informasi terkait Garchomp. Kita lanjut ke generasi keempat. Di generasi keempat masih ada yang kuat, yaitu Lucario. Lucario akan aku pasangkan di dia merupakan Pokemon yang sangat cocok untuk dibawa saat dia engine. Dia juga one strike Pokemon dengan one strike move bernama Aura Steel, di mana Aura Steel ini ya cukup berguna sih, ditambah Lucario yang memiliki attack, special attack dan speed yang cukup lumayan tinggi. Dia juga merupakan Pokemon tipikal hyper, dimana movesetnya itu sangat banyak. Kalian mau pakai Nilang Gym bisa, memberikan side attack bisa, kalian juga bisa pakai untuk raid bisa, kalian pakai untuk apa hunting bisa ya. Kemudian untuk di generasi keempat itu adalah salah satu Pokemon yang paling kenal, yaitu Rotom. Rotom ada di tingkat A. Bang, kenapa kau berotom? Rotom memiliki tipe evolusi yang berbeda-beda dengan kristal yang berbeda-beda, tapi tetap punya satu kesamaan, yaitu status condition. Dia bisa memberikan status condition pada musuh. Dia juga menjadi yang dimana musuh yang memiliki move tidak bisa mungkin dia atau lagi dia punya bos. Nah, ini tapi untuk itu relatif fighting dan normal. Tapi saat evolusi dia bisa berubah menjadi elastik dan juga tipe evolusi lain, misalkan elastic water, elastic fire, elastic gas, dan lain-lain. Kemudian ada di sini. Ini dia, Gliscor aku pasangkan di ya. Kenapa aku pasangkan di BRA? Karena Gliscor ini biasanya dipakai sebagai tanker. Dia juga memiliki move status condition yang cukup lumayan mengerikan. Dia juga cukup fly ground, dimana ingin terhadap cukup ground dulu, tapi dia juga tidak mudah untuk disambar petir, dan juga TikTok yang merupakan kelemahan dari TikTok lain. Tapi saat ini dengan TPS tidak masalah. Tapi Gliscor ini biasanya membutuhkan ability poison heal, mana Gliscor biasanya dipasangkan dengan Sludge ataupun dengan Toxic Orb.
So mungkin itu aja ya dari oh sorry gini lupa magnesium. Nah, magnesium ada di DNA. Bang, magnesium sama magnesium kan lumayan sama, beda ya. Magnesium itu dipakai untuk ability analisis itu dengan ini, gimana memberikan damage boost damage kalian ketika kalian bergerak di akhir seperti itu. Ya pokoknya dengan speed yang memang kecil, magnesium ini ditambah dengan tipe elektriknya yaitu zat kanan, ditambah lagi dengan lock on, ditambah lagi dengan hell item magnet, tambah lagi dengan electric type demon, bisa dibilang one hit KO move-nya ada berada di zat kanan. Tapi kalian harus kecil sebelumnya kalian menggunakan lock on. Mungkin itu aja ya yang aku bisa sampaikan di generasi keempat. Lebih atau kurangnya kalian mungkin bisa tulis di kolom komentar. Oke, bang, kok di sini ada bronzong, kamu nggak pakai sih? Karena aku belum tahu potensinya guys, si bronzong, kecuali untuk dipotensikan ke arah story power. Tapi aku sendiri belum pernah mencobanya, jadi ya kurang informasi terkait bronzong ini. Mungkin kalian bisa tinggalkan di kolom komentar bronzong ini cocoknya memang untuk raid aja atau bagaimana, karena setauku bronzong kurang cocok untuk digunakan di gym karena terlalu lama ya untuk startnya hingga ke starter team ini. Sekarang kita masuk ke Unova Rage. Dimana starternya ada starter terkuat yaitu Jervin, bukan Serperior. Serperior ini ada di tingkat SS. Seperti halnya dengan Type Potion, si Serperior ini dia juga punya Liftstone, dimana Liftstone ini warnanya cukup tinggi. Kita bisa lihat Serperior. Regal Pokemon Liftstone. Liftstone ini jangkauannya musuh, semua musuh, tapi ada tapinya nih guys. Saat dia digunakan, special attack usernya akan berkurang sebanyak 2 stack. Tapi dengan ability superior yang merupakan ability berupa kontra yang serupa dengan Shackle, justru dia semakin kuat dengan menggunakan Liftstone, sama hanya seperti Sinda menggunakan super power. Ditambah lagi Serperior ini merupakan tipe ya setengah naga mungkin ya, half dragon. Dia juga bisa menggunakan Dragon yang mengurangi start special attack juga. Tapi jika dikombinasikan dengan contrary, special attack-nya akan terus bertambah ya. Nah, cocok sekali untuk ya all rounder ya, kecuali mungkin dia tidak cocok untuk digunakan sebagai Pokemon wild encounter Pokemon ya, cari di legendary dan lain itu praktis. Kemudian ada yang namanya SKD. SKD ini akan ditempatkan di TNA. Di TNA ini SKD ini digunakan di ability Mold Breaker-nya, di mana Mold Breaker akan menghilangkan segala macam ability yang dapat mempengaruhi serangan yang diberikan dari Pokemon Mold Breaker ini. Misal, Mold Breaker itu bisa menghit Pokemon yang bahkan memiliki Guard ability, Wonder Guard, atau bahkan Starly yang paling aku ngeselin ability. Misal, kalau dia dengan ability Starly dihit oleh Pokemon Exagel dengan ability Mold Breaker, kemungkinan Starly-nya tidak akan aktif dan bisa menjadi one hit KO ya dari Exagel. So, kita lanjut lagi.
Di bagian kelima kita ada yang namanya gerak-gerak sang buaya darah ini berada di dia. Kenapa aku tidak katakan di TRS? Karena biasanya di TRS ini dia bukan hanya untuk bermain dengan dan juga dengan waris jauh, tapi yang di TRS ini itu lebih spesifik ya. Tiapoknya itu bisa menempatkan staff daripada diri sendiri. Nah, untuk di Prokhorov ini biasa digunakan ability Intimidate. Biasanya juga digunakan full play untuk melawan Pokemon ataupun Alpha yang memiliki stat yang akan lebih tinggi daripada Prokhorov ini. Dia juga cukup sehingga tidak terlalu teroutfit ya, meskipun pasti teroutfit dengan Pokemon yang berbasis kita. Prokhorov ini juga merupakan tipe Dark Zone yang sebelumnya tepat dan tinggi. Dia juga punya Franci yang sangat misalkan mengurangi defense itu. Dia juga punya full play dan juga punya upgrade untuk target. Lagi dia digunakan untuk ranjing biasanya ataupun untuk race dan juga untuk apa. Kemudian kita kembali lagi ke game kelima. Ini ada Whimsicott. Whimsicott itu di tier bang, kenapa kamu gak cuttingnya berarti itu nah, dia kan yang kunci terakhir. Emang aku kira tiket sama Pelipper bukan itu terakhir. Jadi Whimsicott ini hampir sama seperti Sableye, dia adalah karakter, dia adalah status condition priority, mana dia akan memprioritaskan move di condition agar bergerak lebih jauh, karena dia adalah mengantisipasi support dan juga punya kemampuan untuk mengheal diri sendiri yang membuat Pokemon ini lebih tahan lama di arena raid ataupun alpha. Kemudian oke, mana sini. Kemudian di tempat selanjutnya Nova itu ada Chandelure. Chandelure ini biasanya dipasang di dia. Nggak harus aku jelasin ya. Gitu. Kemudian ada di selanjutnya ini dia Ferrotron. Ferrotron ini ada di tingkat S. Kenapa aku pasangin di tingkat S? Karena seperti Shackle, dia typical defense dan juga punya ability diri sendiri, ditambah lagi dengan ability Iron Bugs gitu ya. Ya pokoknya itulah dimana Attacker bisa gak pernah hit beberapa persen dari damage yang dia berikan, hampir serupa dengan Gaston. Tapi karena ini kuat. Kemudian masih di Nova ada yang namanya Axolotl. Axolotl ini akan aku pasangkan di tier. Kenapa aku pasangin di tier FF? Sudah enggak aneh lagi. Meskipun di Hoenn juga ini dua Pokemon
kayak Pokemon PRSS jenis pindah dengan Metagross. Arceus ini lebih ke one strike move terkuat. Nah, best attack-nya ini bisa nembus ke angka 400 jika diberikan benefit yang tinggi. Speed-nya bisa di atas 300. Cocok sekali itu, cuman tipikal one strike. Nah, dengan move-nya yang bernama Guillotine itu bisa mengusir musuh one hit atau sama dengan outright, dan beberapa move lain, dan dia bisa dikatakan dengan kode membuat Arceus ini bisa dibilang kemampuannya hebat. Tambah lagi ability multiplayer, jadi dengan adanya multiplayer bahkan ketika Starly dan lain-lain itu akan terkena wasit jauh. Kemudian ada apa lagi nih? Kemudian ada Pokemon kepala tidak nama Heyragen PRSS yang tekniknya itu Snarl, Mastiplot, Hyper Voice, dan biasanya pakai antara aku atau dari tapi biasanya Heyragen ini dipakai untuk berhenti karena Hyper Voice-nya ini area attack, dan untuk Mastiplot-nya meningkatkan special attack, membuat Heyragen ini cukup digandrungi oleh beberapa player karena cukup mudah didapatkan ini karena lagi mudah sekali untuk mendapatkan kalau udah lagi ya pokoknya Heyragen ini bagus. Kalian mau pakai aja, walaupun dia nggak bisa pakai lagi ya sama aja kayak gini, nggak kayak gini terbang itu aja ya. Tapi aku kurang ngerti cara mengerti. Mungkin kalian bisa bertanya lain kali, atau mungkin aku bisa bertanya ke teman aku yang biasa pakai gitu, ataupun kalau kalian bisa ngulik-ngulik sendiri, silahkan aja kulik sendiri. Kemudian posisi kedua terakhir nih. Nah, ini dia. Volcaron. Volcaronnya itu Pokemon tipe Fire Bug sama menjengkelkan sedikit. Hampir seperti Typhlosion, cuman meskipun memang tidak terlalu kuat. Tapi special attack-nya nggak usah diragukan. Dan dia juga punya Quiver Dance, jadi bisa geritik, bisa Quiver Dance. Bagi yang kalian nggak tahu Quiver Dance itu apa, nggak bisa tahu. Volcaron. Ditambah lagi special attack-nya, listriknya lumayan. Kemudian di sini ada Tank Powder. Kalau misalkan kalian ingin main perkarangan di tank, bisa pakai Red Powder. Tapi biasanya dia ini Quiver Dance ini main bagus. Quiver Dance saya special attack, special defense and speed by one stage each. Nah ini Quiver Dance bisa meningkatkan tiga jenis kekuatan dari si Volcarona ini, yang dimana tiga-tiganya itu merupakan kekuatan tertinggi dari Volcarona. Kemudian mungkin masih ada yang terakhir ya. Cuman ini aku lupa lagi, ini harusnya dia di sini. Harusnya dia ini ada di sini. Di ya sekitaran sini ya. Kalau kalian tahu mungkin, nah ini adalah Pokemon tipikal tanker yang juga lumayan kuat.
bertipe Bug Steel. Dia merupakan Pokemon yang saya bilang tanker, cuma nggak terlalu lebih kuat dari Shaco. Dia juga kurang ability menyerang seperti Ferrotron. Dia hanya memberikan status dan ya udah dibaca aja. Ya udah itu. Dia juga cukup kuat untuk nahan Pokemon. Baik, nahan cukup kuat untuk Alpha. Untuk rerun sebaiknya jangan digabah. Untuk menangkap Pokemon sebaiknya jangan digunakan. Mungkin itu aja sih ya. Jadi alasan kenapa C-nya ini kita magneton, karena magneton ini punya ability security, dia bisa ngasih underway. Udah aja. Dia cek. Dia cuma ngasih status. Kalau yang untuk di B, dia merupakan Pokemon tipikal support. Sekalipun dia attack-nya nggak akan bagus. Jadi lebih baik dipakaikan untuk support atau untuk encounter pertama di battlefield. Kemudian untuk BTRA ini bahkan Pokemon yang bergantung sekali dengan tidak bergantung dengan skill ability, tapi dia cukup kuat gitu, untuk dijajar dengan Pokemon yang memang mengharuskan dengan skill ability. Tapi di samping itu memang Pokemon tipe A ini bisa dibilang belum terlalu spesifik untuk startnya, karena banyak sekali playstyle yang cukup rumit di tingkat A ini. Kalau aku bilang cukup rumit sih enggak, karena mungkin aku sudah berpengalaman. Tapi untuk pertama orang main bisa pakai Dugtrio. Dugtrio itu benar-benar orang yang tipe ground gitu. Dia cuma dikasih Sucker Punch sama Slash untuk nge-hit tipikal Pokemon lainnya. Dia nggak dikasih, kalau misalkan dia disuruh lawan Skarmory, memangnya kuat lawan Skarmory pakai Slash? Memangnya kuat lawan Skarmory pakai Sucker Punch? Enggak kan? Ya, makanya aku bilang tipe A ini memang kuat, tapi tergantung lawannya siapa dulu dan menurutnya seperti apa dulu. Nah, kenapa alasannya aku pasang Chandelure di sini? Chandelure itu biasanya dipakai untuk Will Always aja di Pokemon di Raid dan juga Alpha. Tapi di Alpha biasanya jangan dipakai untuk si Will Always-nya ini, karena seperti yang aku bilang, Will Always bahkan damage yang diberikan dari Pokemon bakal itu berkurang 10% kepada dari situ. Apalagi Chandelure Ghost yang nggak bisa di-hit pakai Fighting dan juga normal. Dan dia pasti akan diserang tipe water atau tipe pedang. Di water dark, tipe shadow jangan digunakan. Soalnya di kompetitif kita ada. Tapi Chandelure ini biasanya dipakai cuma buat Rianjin aja sih, Rianjin sama Alpha udah beres. Walaupun dipakai untuk di raid ya, seperti yang tadi aku bilang aja, pakai Will Always. Itu yang udah ini boy. Di TRS saya nggak usah ragu untuk memakai ataupun mengembangkan Pokemon ini, karena Pokemon di TRS ini itu layak untuk dikembangkan. Aku bilang sekali, layak untuk dikembangkan. Kalau misalkan harga atau modal untuk mengembangkannya itu kisaran 500.000 Pokeyen sampai dengan 1 juta Pokeyen yang paling lengkap, kecuali mungkin kalian boleh itu ya Alpha. Alpha itu bisa sampai 1, yang paling kecilnya itu Alpha itu 1,4 atau 1,4 Pokeyen, 1,4 juta Pokeyen ya. Setelah itu di atasnya ada tingkat SS. Tingkat SS ini udah bukan reading lagi sebetulnya, tergantung moveset juga untuk yang di SS ini, karena moveset bergantung dengan ability. Kalau yang di TS, ability dan moveset itu tidak terlalu bergantung, dia terlalu saling berkaitan. Tapi untuk yang di SS ini terlalu berkaitan. Misalnya Typhlosion, Blaze,
Blaze akan aktif ketika darah kita 1/3 dari darah kita. Lengkapan ya ketika fire sudah 30%. Eruption energinya tinggi saat HP kita tinggi, tapi saat HP kita low, eruption low juga. Makanya itu di-cover oleh ability yang bernama Blaze. Dia ada spinda. Kalau spinda nggak pakai kontrari, terpower akan memakai spinda ini. Metagross defense tinggi, tapi kalau nggak dipasangin dengan move yang bisa menjaga dia dari ground, ya terus tebal-tebalnya Metagross kalau udah dipukul sama Earthquake ya agak goyang juga dikit. Garchomp tentu bagus untuk typical defense, tapi sekalinya bisa special defense-nya, apalagi sama tipe S, ya udah wassalam. Dia ada superior itu tergantung banget sama identity, karena move-nya itu kalau tidak pakai yang masih move mungkin masih aman, tapi kalau mau pakai move yang wajib nya seperti dan ada, misalkan kalian pakai deniability itu makan Exorus itu mode breaker. Kalian harus menggunakan Exorus, dimana sama Exorus ini dia bisa melihat tanpa dihalangi oleh apapun. Dia mungkin bisa dipasang karena dia mode breaker, dia bisa memilih Pokemon yang tidak Starly, sehingga dia bisa beli one skill. Dia juga punya built-in, dia punya sword dance, dia juga bisa outrange. Kemudian kita ada Hydreigon yang lumayan mahal, yaitu mungkin cukup murah Hydreigon ini, cuman ya itu tadi kekuatannya tidak sekuat Hydreigon, tidak sekuat Spina, dan tidak sekuat Sorceria. So ini sampai di sini aja dulu. Kurang lebihnya mungkin segitu ya terkait teman-teman apa aja yang bisa dipakai untuk trade asing. Pokemon counter sama Piran J. Mungkin untuk Pokemon yang bisa dipakai story akan aku bahas lagi, karena kalau misalkan kalian pakai Pokemon tier SSD story, tentu powernya tidak akan sekuat pada saat kalian hanya di raid juga saat setelah breeding. Dan juga kalau mau breeding kan sama kan uangnya takut. Jadi kalau misalkan story ya mungkin mungkin di aja deh, kecuali kalau misalkan kalian udah menginvestasi kerugian yang aku pakai media halus untuk di breeding dan untuk dipakai itu. Mungkin next different Pokemon apa yang bisa dipakai, silahkan berikan komentar kalian di bawah, dan juga jangan lupa untuk tetap bahagia dan selalu menjalankan ibadah puasa. Jadi, bye-bye.